Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Abigail dan Mama Lausa Agnes akan bersama teman-teman untuk beribadah di hari Minggu ini. Senangnya ya hari ini bisa beribadah ya, Ma? Iya, tentu saja hari yang ditunggu-tunggu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat ya Gel ya? Iya dong. Iya, Tuhan sudah memberkati kita. Jadi ayo Ma, ayo teman-teman, kita memuji Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang paling kuat dan hebat. Oke. Semua ikuti gerakannya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Sekali lagi dengan semangat ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Iya, anak-anak, sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau adalah Allah yang luar biasa mengasihi kami. Tuhan, kami akan memuji-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Berkati juga Roselia yang akan nanti membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Betul ya anak-anak, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang terhebat ya. Karena Tuhan Yesus adalah contoh yang paling baik di dunia ini. Sebab itu, mari kita mengikut Dia. Kita nyanyikan lagu ini yuk, Come Follow Me. Come follow me, 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 come follow me. where Jesus leads. Where Jesus leads, Oh, I will go. oh I will go. What Jesus says. What Jesus says, Oh, I will do. oh I will do. Where Jesus leads. Where Jesus leads, Oh, I will go. oh I will go. What Jesus says. What Jesus says, Oh, I will do. Come follow me. come follow me, Come follow me. come follow me, Come follow me. come follow me, Come follow me. come follow me. Where Jesus leads. Where Jesus leads, Oh, I will go. oh I will go. What Jesus says. What Jesus says, Oh, I will do. oh I will do. Where Jesus leads. Where Jesus leads, Oh, I will go. oh I will go. What Jesus says. What Jesus says, Oh, I will do. and Jesus said, Come follow me. come follow me, Come follow me. come follow me, Come follow me. come follow me, Come follow me. come follow me. Iya, nah anak-anak tadi kita sudah sama-sama berdoa, kita sudah sama-sama menyanyikan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi, kita mau memuji Tuhan lagi ya Gel? Iya dong. Iya, kita mau angkat satu pujian. Bapa, ku datang kepadamu. Kita teduhkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapa, ku datang
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Pimpin kami, sertai kami. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami bisa mengerti firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih kami bisa melakukan firman itu dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, coba lihat. Laustelia mirip pahlawan nasional wanita enggak? Mirip ya, harus. Sekarang bulan Agustus, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Mengenang jasa para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Anak-anak, banyak sekali pahlawan yang gagah berani. Ada yang pria, ada yang wanita. Untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena hidup jajah itu enggak enak. Nah anak-anak, tahu enggak? Di dalam Alkitab juga banyak diceritakan tokoh-tokoh yang gagah berani. Coba sebutkan siapa misalnya? Daud, iya benar Daud. Terus Simson, iya benar ada Simson. Ada siapa lagi ya? Yosua, Musa. Oh, ada juga yang perempuan loh. Tokoh yang gagah berani. Kalian tahu siapa? Siapa ya? Anak-anak, kalau Lasu sebutkan sebuah nama, kalian tahu nggak ya ceritanya? Seorang tokoh wanita bernama Deborah. Tokoh Alkitab menceritakan tentang tokoh wanita yang luar biasa namanya Deborah. Nah, seperti ini ceritanya. Biar lebih jelas ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Deborah. Nah, Deborah ini istri dari seorang bapak bernama Lapidot. Dia seorang nabiah atau nabi perempuan yang diberi hikmat dan kuasa oleh Tuhan. Deborah ini juga dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel saat itu yang disebut hakim. Beda dengan hakim yang di ruang sidang ya. Ini adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Ceritanya begini anak-anak, karena bangsa Israel melakukan banyak kejahatan di hadapan Tuhan, Tuhan menghukum bangsa Israel. Hingga suatu saat mereka ditindas oleh Yabin, Raja Kanaan selama 20 tahun. Gak enak ya anak-anak, mereka ditindas. Yabin ini mempunyai seorang panglima tentara yang kuat dan tak terkalahkan bernama Sisera. Ia memiliki 900 kereta besi dan pasukan yang berjumlah besar. Bangsa Israel sangat menderita hingga mereka berseru pada Tuhan, memohon Tuhan menolong, membebaskan mereka. Anak-anak, Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Deborah istri Lapidot. Kata Tuhan begini, Deborah, bangsa Israel harus maju ke Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang dari suku Naftali dan suku Zebulon. Dipimpin oleh seorang panglima Israel bernama Barak. Dan Tuhan akan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Maka Deborah memanggil Barak. Ya, dipanggillah Barak bin Abinoam. Go, take 10,000 men with you up to Mount Tabor, and he will help you to defeat Sisera and give you the victory. At first, Barak hesitated to follow the order. Probably he was afraid or worried. But he knew that God had spoken. So he said to Deborah, "If you go with me, I will go. But if you don't go with me, I will not go." Deborah agreed to go with him. Wah, ternyata Barak takut untuk maju.
Dia ingat betapa kuatnya pasukan Sisera dengan 900 kereta besinya. Tapi dia tahu bahwa Deborah diberi kuasa Tuhan dan pesan Tuhan kepada Deborah pasti benar. Maka dia meminta Deborah untuk menemaninya maju berperang. Deborah setuju. Deborah ikut maju berperang. Tetapi Deborah juga mengatakan bahwa nanti Sisera akan dikalahkan oleh seorang perempuan. Barak obeyed and gathered 10,000 armies and headed to Mount Tabor. Although they had huge armies, but Sisera had something that they did not have: chariots. From the mountain, Barak and his armies could see Sisera and his 900 chariots. Deborah told Barak to get ready because God will help them to win. As Barak and the soldiers went forward, the Lord drove Sisera away from the field of battle. The Lord scattered all of Sisera's chariots. With God's help, they defeated Sisera's chariots. But Sisera, he managed to escape. Benar kan? Tuhan menolong pasukan Israel mengalahkan tentaranya Sisera. Panglimanya kabur. Kemana Sisera kabur? Selamatkah dia? Oh tidak. Karena firman Tuhan yang telah disampaikan benar-benar terbukti bahwa Sisera akan kalah oleh seorang perempuan. He ran and he ran and he ran toward a tent owned by a woman named Jael, and he asked her to hide him. Jael agreed and covered him with a blanket. Sisera was so tired from running and he fell asleep. While he was sleeping, Jael took the opportunity and killed Sisera. When Barak arrived at the tent, Jael led him to Sisera's body. Just like the prophecy, Sisera had been delivered to Barak through the hands of a woman. After that, Deborah and Barak sang a song of praise and victory that God had rescued them, and God gave Israel peace for the next 40 years. Ya, Sisera mati dibunuh seorang perempuan pada saat Sisera tertidur kelelahan. Pasukan Israel yang dipimpin Barak disertai Deborah menang atas pasukan Kanaan. Deborah dan Barak mengajak bangsa Israel memuji Tuhan. Dan bangsa Israel hidup aman selama 40 tahun. Anak-anak, dari cerita hari ini kita mau belajar bersikap seperti Deborah. Yang bukan hanya menyampaikan pesan Tuhan dan perintah Tuhan, tetapi mau memberi contoh yang baik pada Barak dan semua bangsa Israel untuk percaya kepada firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dengan cara Deborah ikut maju berperang. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan memberi contoh yang baik kepada keluarga, sahabat, teman dan semua orang dalam bersikap, berkata-kata dan bertingkah laku sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Contohnya aja pada saat kita ibadah. Anak-anak berikan contoh yang baik, beribadah dan sungguh-sungguh, jangan main-main. Saat diajak memuji Tuhan, pakai suaramu untuk memuji Tuhan, jangan ngobrol. Kalau kita tidak menggubris teman yang ngajak ngobrol, kita memuji Tuhan dan sungguh-sungguh, siapa tahu temanmu jadi ikut. Oh iya, aku juga harus memuji Tuhan. Saat kita tidak menggubris teman yang ngajak ngobrol saat mendengarkan firman Tuhan, siapa tahu teman juga jadi sadar, oh iya ini waktunya firman Tuhan, saya harus mendengarkan. Wah, alangkah senangnya jika semua anak-anak Tuhan dapat memberi contoh yang baik pada temannya dan semua temannya mengikuti contoh itu. Kita semua menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita katakan, harusnya semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Memberi contoh yang baik kepada teman. Seperti yang terdapat dalam ayat hafalan kita hari ini. Kita baca ya. Matius 5 ayat 18. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya. Matius 5 ayat 18. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mau anak-anak menjadi contoh yang baik untuk temanmu? Ya, Tuhan pasti menolong. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami mau seperti Deborah yang Tuhan pakai untuk memberikan kabar baik kepada teman-teman dan memberikan contoh yang baik dengan mentaati firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami semua dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ceritanya sampai di sini. Kalian ingatkan cerita ini, biarlah semuanya menjadi bekal untuk kita bertumbuh semakin mencintai Tuhan. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Lauselia. Nah, kita belajar untuk mencontoh yang baik ya. Kita belajar untuk kalau bisa menjadi contoh yang baik ya Gel ya. Ya, menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Karena kita sudah punya teladannya nih ya. Teladannya siapa Gel? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian lagi. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, Tentang isi hatimu. tentang isi hatimu. Teman-teman, untuk persembahannya itu bisa transfer lewat rekening Gereja GKI Sion. Iya, atau bisa juga dititipkan ke Lause sekolah minggu ya. Atau kalian juga bisa titipkan ke mami papi yang ada di rumah. Nanti mami papi kalau ke gereja bisa memasukkannya ke tempat yang sudah tersedia ya di gereja untuk kotak persembahan, atau juga dititipkan ke Lause yang ada di sekolah minggu ya. Nah, terus selanjutnya apa lagi Gel? Ada pengumuman nggak? Ada dong. Apa pengumumannya? Teman-teman, jika mau memimpin pujian seperti aku hari ini bersama Mama, kalian bisa menghubungi Lause Ciacia. Oke ya, jadi kalau kalian mau memimpin pujian seperti Abigail hari ini ya, bersama dengan mami, papi mungkin ya, kalian bisa menghubungi Lause Ciacia ya. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati setiap kami, agar kami juga bisa meneladani contoh yang baik, terutama kami bisa meneladani Tuhan sendiri. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi biarlah firman yang boleh kami dengar terus kami ingat, bahkan dengan pertolongan Roh Kudus boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo anak-anak, hari ini Lause memberitahukan bahwa mulai bulan September 2022, ibadah sekolah minggu hanya akan dilakukan secara onsite di gereja. Tidak akan ada lagi ibadah online di YouTube. Jadi, Lause mengajak anak-anak untuk datang kembali ke gereja. Kita dapat memuji Tuhan bersama, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan dapat bermain bersama. Tapi ingat, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi, Lause tunggu ya kalian di gereja. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.